sih namanya, kayak tudung gitu, warnanya coklat. Dia nggak tinggi segini, laki-laki, selalu ngikutin kemana saya pergi. Saya sering tanya siapa kamu, tapi dia diam aja. Nah, Ini berasa dilihat, berasa diikutin apa emang bener ngelihat dan ngelihat? diikutin. Lihat iya, diikutin juga kemana saya pergi, selalu ada makhluk itu. Sempet nanya, Pernah nanya, siapa kamu, nggak jawab. Siapa kamu, nggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurik Malam. Melihatnya sesaat, teringat selamanya. Masih bersama gua Dias Ardiawan dan rekan kerja gua, yaitu Mas Keboh. Nah, kali ini gua akan mendatangkan narasumber. Tapi jangan lupa, sebelum gua datangkan narasumber, channel ini di like, di komen, di share, subscribe, dan bunyiin loncengnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita, yaitu Ibu Ratna. Selamat datang di channel kita Jurik Malam. Oh iya, senang berada di sini. Ya, terima kasih sebelumnya udah datang sini mau berbagi cerita horor, cerita menyeramkan kepada para penonton Jurik Malam. Nah, nih Ibu Ratna, apa yang mau diceritakan? Zaman dulu sih, udah kejadian lama banget ya. Zaman dulu kala. Enggak sih, maksudnya masih gadis. Dari kecil emang udah bisa ngelihat macam-macam. Terus pas nikah, pindah ke rumah orang tua di salah satu Jakarta. Itu tahun berapa, maaf? Sekitar tahun 2009 ya. 2009. Itu kami pindah di situ, ya namanya apa sih namanya, rumah lama ya, rumah tahun 80-an, ya memang bentuk rumahnya seperti itu. Juga pernah kosong juga, ya berapa tahun kami pindah. Tapi yang bikin aneh tuh pada malam, bukan pagi kami temukan itu, begitu buka pintu, kok ada tikus nggak ada kepala? Hah? Nggak ada kepala. Begitu buka Dia pintu. pakai helm kali enggak? Ya enggak lah. Saya mikir, kok kucing makan kepala ya, bukan makan badannya ya. Tapi terus nggak mikir lagi. Ini kondisi tikusnya jalan tanpa kepala. Udah mati. Udah mati tapi tanpa kepala. Tanpa kepala, tapi pas di depan pintu, pintu masuk, pintu keluar, itu kan pintunya situ. Ya udah kan, nggak kita perhatikan, mungkin memang lagi ada di situ. Terus besokannya gitu lagi sampai 6 hari. 6 hari di tempat situ lagi. Saya mikir, kucing sini kok doyannya kepala ya, nggak doyan badan. Yang banyak dagingnya kan badan ya. Enggak, hari pertama itu ngelihat nggak dibuang, didiemin. Dibuang. Besok lagi ada lagi sampai 6 hari. Besok pagi ada lagi, besok pagi ada lagi sampai 6 hari. Gitu. Terus teman suami dateng kan, kita cerita, "Wih, hati-hati lu." Kebetulan dia yang suka ngerti-ngerti gitulah, hati-hati lu, ada yang nggak suka sama lu. Lah kan gue baru pindah, kata suamiku. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu, lu hati-hati aja di sini gitu. Itu udah awal-awal kejadian kayak gitu. Hati-hati dalam artinya ada yang isengin gitu. Isengin, ada yang nggak suka. Kan orang kalau misalnya nggak ada kepalanya kan berarti kan gitu ya. Iya. Mana ada sih kucing makan kepala? Ada juga makan badan. Oke, kalau misalnya ya mungkin ada gitu ya, mungkin ada. Tapi yang janggalnya ini kok bisa sampai 6 hari gitu sebenarnya. Iseng kali ya? Kenapa nggak sekali 40 ya, 40 hari? Gitu, iseng banget. Terus situ tuh rumahnya apa ya, di tengah kota, di dalam bangunannya komplek. tua? Rumah saya memang rumah tahun 80-an, judulnya gede-gede gitu ya. Pagarnya juga pagar lama. Depan tuh juga rumah kosong. Rumah saya tempatin juga beberapa tahun kosong gitu kan. Nah, terus itu suka banyak seliweran-seliweran gitu kan. Waduh, ini seliweran-seliweran apa maksudnya nih? Seliweran-seliweran. Ada gitu? Iya, suka ada gitu. Kalau malam, kayak waktu itu pernah malam-malam bunyi apa? Anak ayam. Piup, piup gitu kan. Kok
kok bunyi anak ayam malam-malam. Saya kan nggak tahu kalau itu bunyi kuntilanak. Saya keluar tuh sekitar jam 8, jam 9. Saya samperin anak ayamnya siapa yang nggak dikandangin. Masa di sini yang punya ayam, kan ini kan daerah komplek, kota. Masa iya orang kota, orang kaya-kaya masih punya miara ayam? Iya. Kan nggak masuk akal. Terus saya keluar. Tapi emangnya kalau misalnya saya berapa sempet denger lah gitu kalau misalnya kalau ada anak ayam malam-malam tuh berarti ada kuntilanak gitu ya. Iya. Nah itu kan kejadiannya malam. Saya keluar aja bunyi. Terus semakin lama semakin kecil suaranya. Penasaran saya cari tengok. Ternyata di depan rumah kan kebun kosong. Sebelahnya kan rumah kosong. Ada klop tuh kan. Di bawah pohon nangka. Rambutnya panjang gitu kan. Jubahnya putih. Ngapain di situ? Ketawa. Ya. Kan ngeri banget, langsung aja ke dalam. Terus pernah juga anak saya yang paling besar waktu itu masih umur kira-kira 3 tahunan gitu kan. Saya ajak keluar, yuk ngeliat bintang bagus. Ayo saya gendong, saya taruh. Tuh kan bagus deh, lihat bintang. Terus dia tunjuk, ndah, ticu. Mana ada tisu? Dia bilangnya tisu itu ticu tuh ticu. Oh mau ngambil tisu? Ndak, ticu. Ternyata itu begitu saya lihat yang mana? Tuh ticu. Jadi kuntilanak lagi barisan ser. Terus mereka jalan gelayutan di depan balkon rumah depan itu yang kosong itu lagi gelayutan. Yang satu lagi mainin rambutnya gini. Ya ampun, ya udah Bu. langsung angkat aja anak ke dalam. Itu bentuk rumahnya tuh kayak apa? Bangunan tua juga? Enggak, bangunan baru, tapi udah lama nggak ditempatin. Jadi banyak pohon gitu, rumputnya tinggi-tinggi. Pada ketawa. Iya ketawa kalau lagi main kayak gitu kan. Tahu kita liatin, ketawain kita kan jadinya. Masuk aja ke dalam. Ada 2 kuntilanak? 3. Yang satu rambutnya lagi diginiin, terbalik gitu. Yang satu kakinya nguncang-nguncang. Gitu. Jadi kalau misalnya udah maghrib nggak berani keluar, saya takut. Karena penampakan banyak. Pernah juga lihat di atas genteng, makhluknya tuh hijau, kupingnya panjang, lidahnya panjang, matanya bulat besar. Di atas genteng gini-gini. Serius, Bu? Serius, saya pulang kerja, itu makhluk apa ngapain di situ? Kenapa warnanya hijau ya? Saya baru pertama kali lihat warnanya hijau, nggak pernahnya. Gitu. Terus pernah juga lihat seperti leak, tapi nggak punya badan. Oh. Apa sih orang bilang kuyang ya? Iya. Kalau Seperti leak gitu. Kalau di Bali tuh leak. Gitu melayang di atas atap rumah saya. Itu juga pas pulang Itu kerja. masih di rumah yang itu? Masih di rumah yang itu. Sekarang juga masih nempatin rumah yang itu. Sekarang? Iya, masih. Dan biasa aja? Karena sering lihat dan juga udah lebih banyak ibadah, jadinya mungkin mereka hawanya nggak enak kali ya. Kan kita menyebarin positif, itu kan negatif. Jadi mereka pertama berkurang. kali Ibu Ratna ngeliat tuh perasaannya kayak gimana? Takut lah. Nggak pernah yang gitu. kuntilanak ini, yang pertama yang di pohon nangka. Pohon nangka. Yang ngeri. Kan dia begitu, rambutnya panjang gini nih. Gini. Ya kan serem, kukunya panjang gitu kan, rambutnya gitu. Serem kan? Kalau malam-malam di pohon nangka berdiri di depan rumah, ya main kabur aja udah. Nggak berani lagi ke situ. Setelah itu kuntilanak yang 3 itu? Iya. Pocong juga pernah lihat di situ. Wah. Lagi anak saya waktu itu umur belum ada setahun, saya naikin stroller. Jalan-jalan lah main ke sana keluar komplek. Balik lagi, kan udah mau maghrib, balik lagi. Gede banget gini. Baru kali itu loh lihat pocong. Nggak punya muka ternyata. Terus rata? Rata, tapi gede banget. Gitu. Itu gedenya semana tuh, definisi gede? Gede banget. 2 meter tingginya? 1,5 kali ya. Pokoknya saya, gede banget. Untung nggak nyolek ya, nggak lompat-lompat. Dia diem aja? Diem aja, tapi kan takut, gak punya muka, rata. Astaga.
Daerah situ mah nggak tahu ya kayak gitu. Ini emang Ibu Ratna di bakat ngeliat apa? Dari dulu, dari kecil udah ngeliat yang kayak gitu-gitu yang aneh-aneh. Makin besar makin lihat yang lebih aneh-aneh lagi. Dulu pernah waktu masih gadis, apa sih namanya, diikutin sama makhluk. Dia punya apa sih namanya, kayak tudung gitu, warnanya coklat. Dia nggak tinggi segini, laki-laki, selalu ngikutin kemana saya pergi. Saya sering tanya siapa kamu, tapi dia diam aja. Nah, Ini berasa dilihat, berasa diikutin apa emang bener? ngelihat dan ngelihat. diikutin. Lihat iya, diikutin juga kemana saya pergi, selalu ada makhluk itu. Sempet nanya. Pernah nanya, siapa kamu? Nggak jawab. Siapa kamu? Nggak jawab. Suatu hari apa sih namanya, datang ke mimpi. Katanya apa sih namanya, saya dijemput sama kereta kuda yang nggak ada kudanya, nggak ada kusirnya, tapi ada kudanya, tapi ada kereta kayak kerajaan, tapi zaman dulu gitu, zaman dulu bentuknya, ukir-ukirannya zaman dulu, nggak ada kusirnya, ada 2 kuda. Jadi saya di mimpi itu saya dijemput di rumah entah rumah siapa, dibukain pintu, yang tiba-tiba pintunya kebuka tapi nggak ada yang bukain. Saya masuk ke dalam situ, jalan jauh, kemudian masuk hutan. Dimasuk hutan itu terus hutan lebat, gelap terus, masuk ke dalam terus, langsung apa namanya, ketemu sama pintu gerbang yang besar sekali. Waduh. Gitu. Terus pintu gerbangnya buka sendiri, krek gitu, masuk ke dalam. Kayak di film-film gitu kali ya? Kayak di film. Serasa Putri Raja nggak sih? Tapi kan Putri Raja, tapi dilihatin terus. tapi kan serem gitu. Bangunannya tuh gelap, tua, kayak istana tapi jelek menurut saya sih. Terus dibukain pintu, saya main masuk aja ke dalam. Terus ternyata dia udah nungguin. Selamat datang istri saya, dia bilang gitu. Apa? Istri saya. Istri saya. Selamat datang. Iya, selamat datang istri saya. Ini saya tunjukin. Ini Merinding kamar Bu, kamu. bener, Bu. Kamar Itu kamu. di dalam mimpi? Dalam mimpi, ini kamar kamu. Bentuknya dalam kamar tuh bentuknya seperti goa. Terus kemudian ada ranjangnya, ada kelambunya. Renda-rendanya berenda zaman dulu banget, warnanya udah kelam gitu. Terus kemudian ada kamar mandinya, tapi bak aja. Bak aja. Tapi yang aneh di situ adalah ada pancurannya. Itu tuh nggak airnya apaan? Pancuran itu mengalir. Darah itu. Merah. Astaga. Jadi nggak jauh dari ranjang itu. Terus ada meja duduknya, ada gelas. Dia bilang, kalau kamu haus silakan minum, tapi merah. Ih, gue berasa nonton film horor nih beneran. Saya di situ kayak dihipnotis. Suruh duduk ya duduk, disuruh berdiri ya berdiri, dipegang tangannya ya diem aja. Diem aja, ngikutin apa dia mau, diem aja. Itu di dalam mimpi? Di dalam mimpi. Nah itu yang ngikutin? Iya, tangannya dingin banget. Dingin, kukunya panjang, putih kukunya. Tetap pakai kudung, saya nggak ngeliat mukanya. Terus, ayo saya Kudung ajak. tuh kayak kapucon gitu ya? Iya, nunduk gitu. Tapi ada suaranya. Ayo saya ajak ke ruang bawah tanah. Ke bawah. Ada basementnya. Ada basementnya. Saya pikir mau tunjukin Parkir. apaan. Ternyata di tukang parkir. Ternyata di basement itu, di lorong itu tuh lorongnya panjang. Itu seperti penjara. Ada jeruji besinya gini. Teralis. Ada teralisnya, dan itu banyak kanan kiri. Itu banyak. Isinya apa? Orang. Manusia laki-laki teriak, keluarkan saya, tolong, kayak gitu. Teralisnya digituin. Sama dia dipegang tangannya, saya. Ini kamu kalau mau makan silakan. Mau pilih yang mana? Astaga. Mau makan. Di mimpi Makan tuh mah cuma bebek makan gitu, Bu. apa. Makan. Ini kamu mau makan silakan pilih. Banyak stoknya, banyak ini. Dibilang gitu. Dibawa keliling sampai ujung. Terus udah keliling, dibawa lagi ke atas ke kamar. Kamu mandi ya, nanti saya datang lagi. Begitu dia pergi, sadar saya. Aku ya ampun, melihat pemandangan kayak gitu udah
menggigil, kedinginan, ketakutan. Mau kemana ini? Jalan satu-satunya pikiran saya, kabur gitu kan, lari. Di mana larinya, mana pintunya? Pokoknya lari. Udah lari. Lewat pintu sana, lewat pintu sini, banyak pengawal gitu kan. Ada pengawalnya juga ternyata di beberapa titik. Pokoknya sembunyi, lari. Termasuk keluar hutan terus saja. Terus sampai akhirnya kebangun. Dan makhluk itu datang lagi pada saat saya setelah menikah. Saya tidur di atas sama anak-anak. Anak-anak masih kecil, suami tidur di bawah karena kan nggak muat dong berempat. Tidurnya di bawah. Dia datang, muncul malam-malam. Saya nggak tahu malam apa, yang jelas itu tengah malam. Tiba-tiba mata saya melek. Saya kan tidur di pinggir kan, karena jagain anak-anak kan di sebelah sini. Suami di bawah sini. Dia berdiri di depan situ. Bangun katanya. Kaget saya. Ayo pulang. Kenapa pulang? Ke rumah kita. Wah, ngaco. Ke istana kita. Ngaco nih Bu Ratna nih. Saya suami kamu. Saya udah punya suami. Nih suami saya bilang. Bukan. Saya suami kamu. Itu dalam mimpi? Itu nyata. Nyata? Kalau itu nyata. Kamu sudah lama pergi. Ayo ke istana kita. Hah? Gak mau, saya bilang gitu. Ngapain? Wah. Ayo. Saya gak mau. Terus langsung marah. Kalau kamu gak mau, akan tunggu ya pembalasan saya. Dia bilang gitu. Nah. Terus Tapi bentuknya sama? sama kayak gitu. Dan dia nggak ngeliatin mukanya pakai itu? Enggak, pakai tudung gitu aja. Awalnya datang dia pakai bahasa ular. Udah. Bener. Ibu Ratna. Saya itu kan lagi tidur, tiba-tiba mata melek. Kok melek ya? Kenapa ini jam berapa? Ih, udah malam ya? Jam berapa ini? Terus kenapa badan nggak bisa bergerak? Terus tiba-tiba muncul itu makhluk itu yang pakai tudung itu yang sudah lama sekali nggak pernah ngeliat. Terus dia muncul lagi ngajakin pulang. Tapi sebelumnya dia pakai. Kira-kira berapa lama Bu? Kira-kira berapa lama dari terakhir Ibu ngelihat terus pas Ibu Ratna menikah itu jaraknya berapa? Nggak tahu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Oh lebih. Lebih. Lebih, nggak tahu berapa tahun. Saya kan nggak pernah ngitungin, ngapain ngitungin? Nggak penting dia mah. Cakep Nggak, juga waktunya enggak. gitu. Waktunya. Waktunya Cakupan saya ya? Nggak tahu itu udah lama. Yang jelas tiba-tiba kok muncul lagi. Buat apa? Ternyata ngajakin pergi. Yang bikin heran tuh yang pertama tuh datang dengan suara kayak ular mendesis gitu. Gitu. Gak tahu saya nggak ngerti bahasa kamu. Terus langsung dia ngomong bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Saya suami kamu, ayo pulang. Pulang kemana? Istana kita. Kamu sudah lama pergi. Lah, suami, orang saya udah punya suami, ini punya anak, ngapain ikutin kamu? Gue bilang, nggak mau saya. Bilang. Tapi Bu Ratna nggak ada rasa takut dan sebagainya gitu misalnya? Ya kayak biasa aja gitu, kayak ngobrol sama orang. Enggak, gue nggak mau sama lo kayak misalnya. Iya, enggak sih malam itu. Biasa aja, tangan tuh badannya terasa kaku bisa dan bergerak. dingin, diem aja. Nggak bisa bergerak sama sekali, kaku. Pas dia udah pergi baru bisa bergerak gitu. Saya bangunin suami, bangun. Ayah bangun, tadi tuh ada makhluk. Mana? Ya udah pergi, ngapain? Terus saya cerita. Itu yang waktu dulu kamu pernah cerita, iya dia datang lagi. Gitu. Emang dari kecil udah bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Wah, ini baru sekali pemirsa, gua kedatangan narasumber yang bisa dibilang ya apa ya, dipacarin sama kaum itu kali ya. Makanya tuh kalau anak gadis ya sebelum tidur baiknya harus baca ayat koran. kursi. Oh, baca koran. Kemudian iya 3 kul, wudu dulu, jangan langsung tidur. Itu tuh makhluk kayak gitu kan seneng deketin perawan-perawan. Bujang-bujang juga seneng dia. Gondorwo tuh seneng sama itu perawan-perawan, tuh seneng gangguin. Nanti masuk ke mimpi wajahnya ganteng padahal jelek. Gitu. Kalau yang bujang-bujang juga gitu, digantengin juga. Wujudnya cantik gitu. Padahal si jelek.
apa ya, sampai speechless gua. Nggak bisa ngomong lagi kayak gini. Iya, dan ibu tuh menceritakannya dengan apa ya, dengan santainya gitu. Jadi saya ketemu makhluk itu nggak sekali dua kali sih. karena dari kecil ya. Iya, udah banyak. Tuyul juga udah pernah saya lihat. Ibu saya mau naik haji sama bapak saya, bawa duit dong banyak, cash di koper. Saya waktu itu datang ke rumah beliau nginap. Kami nginap, rumah bapak sama ibu kan kebetulan besar. Nah, kami menginap yang di atas, bapak ibu di bawah. Terus selesai, udah malam sekali, anak-anak udah tidur, udah ditemenin sama suami saya di kamar yang di atas. Itu kan rumahnya letter L gini, yang di atas ini. Ya, saya mau ikutan tidur kan. Terus tapi kenapa tiba-tiba saya ngeliat dari ruang makan, meja makan itu, kok ada anak kecil lari seruntul gitu loh. Badannya gempal, kulitnya coklat kehitaman, terus pakai cawet. Terus saya pikir anak saya. Cawet itu apa ya, cawet? Cawet itu celana Celana kancing. dalam. Celana dalam tapi yang zaman dulu yang kayaknya dikubet-kubet begitu loh. Kayak ini ya, Jalan. kayak apa, sumo gitu. Jalan, terus mending lihat saya lari langsung zurut. Saya pikir anak saya kan memang kulitnya agak coklat, masih kecil juga. Tega banget ya suami malam-malam si Ade nggak dipakein baju, kenapa dipakein cawet doang? Terus lari kok didiemin aja. Saya pikir gitu, saya kejar. Hilang. Saya kejar masih ngikutin begitu. Kan itu rumah letter L seperti ini. Keluar rumah ini yang utama baru ketemu rumah yang di samping kan. Keluar rumah dulu baru kemudian masuk ke pintu rumah sebelah. Kok menghilang ya? Terus kebetulan suami lagi turun juga dari tangga. Kamu kok belum tidur juga? Lah, kok ayah di sini ngapain? Ya mau manggil kamu. Loh, tadi adik kenapa sih nggak dipakein baju? Tega banget, udah malam-malam nggak dipakein baju, lari-lari didiemin lagi. Siapa? Si Ade. Ade kan udah tidur di atas. Dari kapan? Dari tadi. Nah, tadi yang gue lihat siapa ya? Matanya, terus kami lagi bicara gitu, dia mendelik dari balik semak-semak itu, matanya merah. Itu makhluk apa? Terus, itu kali yang namanya tuyul. Kan bapak sama ibu kan lagi mau naik haji kan, bawa uang cash. Iya, aku bilang gitu. Nah, iya itu juga udah pernah lihat aku. Bu Ratna kejar. Kan saya pikir anak saya mau saya tangkap, kamu kenapa nggak pakai baju malam-malam? Lihat yang gitu. Lihat lagi waktu belum lama kejadiannya kemarin, lagi tidur tiba-tiba seret Apa itu? ada sesuatu ya gitu, lagi tidur tapi kayak seret. Apa sih? Nggak, serta ada yang kayak nyolek. Kita lagi, ada yang saya lagi nyentuh. tidur, ada yang nyentuh. Seret. Apa sih? Saya tengok nggak ada. Tidur lagi. Seret. Apa sih? Wow, ini apa ya? Saya firasat nggak enak, lari dong ke dapur. Ini kayaknya nggak enak, lari ke dapur. Bukan lari, jalan ke dapur. Terus tiba-tiba seret. Itu tuh bentuknya pipi panjang besisik, atasnya tuh kayak mirip kayak naga tapi bukan naga, mirip kayak naga tapi bukan naga, tapi pipi panjang gitu. Oh, makhluk nih. Ambil garam dapur, bacain 3 kul sama ayat kursi, lempar, serot, keluar. Wah, gitu. Giginya taringin. Wah, kayak gua lagi. Mahal gitu. Lemparin aja sudah. Gitu aja. Udahlah kan, yakin aja udah hangus gitu kan, udah hilang, lenyap. Berarti yang lewat itu dia tuh. Dia. Seret gitu. Iya, dia. Pagi-paginya dong. Gitu. Iya. Sayur aku, nasi aku basi. Astaga. Nggak tahu kenapa. Bagaimana caranya bisa ya ditutup kan basi, bebuih, asem. Bu Ratna nggak cari tahu gitu? Ngapain cari tahu? Emang bisa ditanyain makhluk begitu kan? Enggak. Nggak mungkin ya, dari sebelum-sebelumnya udah terjadi seperti itu di rumah itu atau di lokasi itu. Jadi biar aja cuek aja gitu. Biarin aja, mau diapain? Biarin aja. Kan pegangannya kan Allah. Udah. Iya.
Minum dulu, Bu Ratna. Makasih. Jadi saya yang gemeter. Ih. Gelasnya keren. Spesial. Oh. Jurik malam. Mau Kalau dibagi. beli? Alhamdulillah. Berarti emang dari gadis itu lebih sering Sering. Dari kecil udah lihat. persentasinya dibanding udah nikah, lebih sering masih gadis. Lebih sering Oh setelah masih menikah. gadis. Setelah menikah malah lebih banyak lagi ngeliat yang Oh gitu? macam-macam. Oh, waduh, suami Ibu Ratna gimana perasaannya kalau saya mah udah wah, Dia mah santai. udah biasa kali ya. Udah santuy. Santuy aja, paling ketawa. Paling ketawa. Ketawa aja. Udah biasa. Kan kita udah punya pegangan itu, ayat kursi, 3 kul, Iya, baca, iya. itu aja. Kalau bandel ambil aja garam dapur dibacain, lempar. Biar Iya terserah. mungkin ya secara teori mungkin benar, tapi kan untuk pas diaplikasikannya gitu, pas ngelihatnya itu kan pasti Kaget. wah, Ya. wah. Kaget iya. Tapi kan kayak gitu kan masih ada Allah. Dan Bu Ratna nggak sekali 2 kali nih yang ceritanya udah berapa kali ngeliat makhluk yang Iya. Dari kuntilanak terus yang apa Pocong. pocong gitu. terus Itu tahu makhluk apa sih itu yang namanya yang hijau-hijau itu? aduh. Kolor hijau ya? Dia pakai kolor nggak? Nggak tahu. Hah? Nggak saya tanya. Kalau nggak berarti lupa beli kolor. Lupa beli kolor. Apa ya? Ini sejenis jin atau apa kali ya, nggak ngerti juga. Iya mungkin ya. Oh, terus pernah juga kejadian di Aduh, kantor. pernah juga. Banyak sekali. Apa Bu? Kejadian di Cerita kantor. semua, Bu. Kejadiannya tuh udah sore menjelang maghrib, biasanya tuh kayak gitu makhluk itu keluar. Saya seperti biasa sebelum pulang ke toilet dulu. Di toilet kantor itu kan ada 3 pintu. Saya yang paling ujung, yang paling pojok. Pojok ke sana Paling apa ke pojok pintunya? di dalam. Oh, berarti Paling bukan ke pojok. pintunya. Enakannya di pojok di dalam. Lagi enak itu buang air kecil, mohon maaf ya, lagi buang air kecil gitu. Tiba-tiba serut apa ya? Ini tangan saya kayak serut. Saya gini, kok basah ya? Basahnya tapi kok kayak gini, kayak basah tapi kok dipegang gak basah. Ini apa sih? Begitu ngeliat ke atas, hah? Tahu nggak? Perempuan rambutnya panjang, matanya melotot, lidahnya menjulur, sret gitu lagi, ngejilat saya lagi. Ngapain saya bilang gitu? Katanya kamu bisa lihat makhluk ya? Iya emang kenapa? Saya bilang gitu. Aduh, merinding. Bos, merinding bos. Tahu nggak? Terus itu nangkring di atas partisinya toilet. Iya. Dia begini. Kamu katanya bisa ngelihat makhluk Dia itu ya? ngomong? Ngomong, tapi kan lidah dengan lidah menjulur tuh kan, gitu kan, gitu suaranya kayak gitu. Ya udah saya beresin, selesaikan buang air kecil saya bilang, dia berdiri, kenapa? Bisa nggak bantu saya? Nggak mau. Emang kenapa? Kamu mati yang nggak bener. Masa ada setan begitu? Roknya pendek, beling-beling, mengkilat, pakai hak tinggi. Serius? Kayak gitu? Bajunya you can see. Maaf, dadanya kelihatan gitu loh. Rambutnya panjang, tapi matanya melotot. Terus lidahnya menjulur. Kamu matinya bunuh diri ya? Iya, kata dia gitu. Bisa nolong saya nggak? Nggak takut apa? Hah? Ya takut, saya kan udah di pojok sendirian, nggak ada orang di situ. Cuman sambil, nggak mau, saya begini aja. Baru kali itu ngeliat perempuan kayak gitu, perempuan mati bunuh diri. Cantik loh padahal kalau misalnya masih hidup, kemungkinan cantik. Pakai bajunya merah, roknya pendek segini. Beling-beling tuh mengkilat-mengkilat gitu loh, bajunya payet-payetnya mengkilat gitu loh. Kemungkinan besar kan dia, mohon maaf, wanita malam Iya, kali ya, iya, kayak iya, gitu. iya.
dari pakaian. Dia minta ditolong, ya saya nggak mau lah. Orang bunuh diri, nggak mau kan berat. Itu Iya enggak lah, orang bunuh diri. Kondisinya begitu. kan dia minta tolong. Nggak mau. Kenapa? Ya nggak mau. Kasihan. Biarin. Ih, Tau nggak? kok gitu? Dia ngejar saya. Sampai ikutin saya sampai saya ke rumah. Tetap aja turun dari dijemput suami, saya diem aja kalau dia ngikutin. Terus sampai apa sih namanya? Rumah suami masuk, dia masih berdiri di situ. Masuk kalau berani, dia bilang gitu. Nggak bisa masuk dia. Diem aja di situ nungguin. Wah, masih kunci pintunya. Tapi untungnya besoknya nggak ada loh. Udah trauma. Nanti kalau sore-sore ada kayak gitu lagi gimana ya? Matanya melotot, lidahnya itu yang menjulur gitu. Itu selama Sampai jatuh lidahnya. selama kerja di situ, selama ya di toilet itu baru sekali diliatin yang kayak gitu. Iya, tapi kata teman-teman kalau misalnya suka sendirian, terus kita suka nyanyi-nyanyi, bersenandung gitu, suka ada muncul makhluk, katanya gitu. Tapi kan saya nggak pernah lihat, baru kali itu ngeliat bentuknya kayak gitu. Itu serem loh, Bu Ratna, beneran saya ngebayanginnya. Walaupun pakai rok Lidahnya mini, rok mini bling-bling, tapi Lidahnya tuh diseret saking panjangnya. Rambutnya juga lurus, panjang jatuh gitu, cuma matanya melotot merah. Mati bunuh diri ya? Iya. Iya katanya. sempat ngobrol lagi. Emang kenapa? Biarin aja. Ya biarin aja. Tapi kan saya yang denger, aduh mendingan, wah kabur dah. Biarin aja. Pakai hak lagi ya, sepatu hak. Pakai sepatu hak. Haknya tinggi lagi. Pakai you can see. Bu Ratna. Saya mah tadinya penakut. Lama-lama ya. Karena biasa. Biasa. Awalnya sih takut. Setiap ketemu pasti takut. Tapi lama-lama ya udah dihadapin aja. Gimana? Udah jadi keseharian. Dilihat aja, dihadapin aja. Ya kan ini apa ya Bu? Maksudnya ya mungkin jarang gitu orang kayak Ibu Ratna yang bisa sangat sensitif melihat hal seperti itu gitu. Dan ini ada nggak kepikiran Bu Ratna tuh untuk apa yang nge-breakdown lagi apa itu ini gua dari titisan atau dari apa keturunan atau apa, jadi bisa melihat yang hal-hal seperti itu gitu. Ya kasarnya mungkin ya kayak orang-orang anak-anak indigo, orang indigo gitu. Kepikiran pernah, kenapa ya bisa lihat? Nah itu maksudnya. Adik-adik saya enggak, kenapa saya yang bisa lihat? Ya terus kalau udah mau gimana? Pengen cari orang yang bisa nutup, pengennya seperti itu. Tapi entah kenapa nggak pernah ketemu sama orang yang bisa nutup ya. Mungkin memang udah jatahnya ya, jatah hidup, hak. Ya nggak bisa dibilang hak juga ya, udah apa ya, keistimewaan yang diberikan Allah. Gift ya. Ya, tapi pasti ada maksudnya itu. Kebanyakan sih mereka minta tolong, tapi tergantung. Itu. Iya. Kan saya bukan siapa-siapa. Nolongnya gimana? Kalau saya juga ini sih pernah ngalamin juga banyak yang minta tolong. Tapi tolong dong transferin gitu. Oh. Itu. Beda ya. Tolong dong transferin gocap dulu. Masih mending saya kalau gitu. Dan Bu Ratna nggak ada kepikiran untuk merubah itu gitu, cari solusi untuk gimana ya, apa emang kasarnya gue lanjutin mungkin gue akan bisa menolong mereka yang minta tolong ini gitu, mereka yang minta tolong gitu, apa yaudahlah mendingan gue gini aja. Gimana ya, mau nolong juga pasti kan nanti urusannya panjang. Kan mereka beda alam. Saya pernah dengar teman saya kalau nolongin
nolongin makhluk kayak gitu mah urusannya panjang. Lu mesti ke rumah keluarganya, lu mesti datengin kuburannya, kalau ada kuburannya lu doain di situ. PR banget, kayak nggak ada waktu lain buat mereka. Buat apa kalau misalnya nggak merepotkan gitu mungkin. Tapi pernah juga saya itu tuh datangan temen udah meninggal, Tuh iya, Pak, minta tolong. minta tolong. Bentuknya apa? Pocong. Saya lagi duduk di rumah saya, seperti biasa sore-sore lagi baca doa gitu kan. Terus tadi siang memang dibahas sama teman-teman yang lain, itu si itu matinya karena sedih. Kenapa? Udah nggak diperpanjang kontraknya, jadi dia sedih, kepikiran, jualan juga nggak terlalu laku, akhirnya sakit, meninggal. Itu kan kebetulan dulu teman ngobrol saya, tapi saya waktu beliau meninggal saya belum sempat datang ke rumahnya. Ya udah, saya cuma dengar ceritanya aja. Terus gimana? Udah dimakamin? Udah. Waktu itu gimana? Ya lumayan lancar. Terus itu kejadiannya sudah lama, beliau meninggal. Sudah kira-kira ya 14 hari atau pokoknya sudah lama lah, atau udah sebulanan. Saya ketemu sama teman yang ngelayat itu, baru ketemu, cerita. Nah kebetulan waktu itu sore-sore, ceritanya siang, malamnya saya sore berdoa seperti biasa, itu muncul dia. Karena kami sebutkan namanya. Kami sebut namanya. Terus dia muncul dalam bentuk pocongan. Astaga. Nangis cegukan. Ratna. Astagfirullahaladzim. Nangisnya pocong kayak manusia juga ya? Nggak tahu, teman saya nangisnya begitu. Lu ngapain datang ke gue? Diajak ngobrol lagi, Bos. Ngapain datang ke rumah gue? Ngapain datang ke gue? Cuma yang aku kenal Mbak Ratna. Terus Apa? buat apa? Yang aku kenal cuma Mbak Ratna. Kan banyak yang lain yang datang ke gue. Kan gimana sih lagi berdoa tiba-tiba muncul pocong di situ, mukanya lagi nangis begini. Ya. Begitu gimana? Ngapain datang ke sini? Tolongin. Kenapa? Bilangin suruh mereka doain saya. Emang nggak didoain selama ini? Enggak ada yang doain saya. Saya sana sedih, sengsara. Dia bilang gitu. Ya Allah, nggak usah disebut namanya ya, takut dia nonton lagi. Ya udah, nanti saya doain. Tapi kamu jangan ngomongin saya ya. Iya, bener ya, iya. Enggak, saya doain. Saya lupa. Besokannya nongol lagi. Kemana saya pergi diikutin aja sama dia menangis. Yang lain gak ada yang niat, cuma saya doang yang niat, selalu pergi di sebelah saya terus. Saya kemana? Ngapain sih lu gangguin gua mulu? Belum ada yang doain katanya. Emang sedih banget ya. Nangis juga. Kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya saya. Kok gue jadi ngerima Mbak Ratna sih ya? Hah? Enggak. Jadi khususan 1 hari saya sediain untuk mendoain beliau. Alhamdulillah sampai sekarang enggak gangguin. Saya bilang sama teman saya yang akrab sama keluarganya, itu si A itu datang ke saya dalam bentuk pocong dan menangis. Tolong bilangin sama keluarganya, doain. Akhirnya sampein gitu. Biasanya sempet nonton film serius sih. Itu judulnya Ghost Whisper. Jadi dia emang ya modelnya sama kayak Mbak Ratna gini. Jadi ada sosok hantu. Dia minta tolong tapi lewat perantara Mbak Ratna gitu loh. Cenayang ya? Film-film Eropa. Iya. Oh, pernah lihat juga. Nah makanya tadi saya bilang kenapa nggak di kayak di mungkin ya lebih asah lebih dalam, jadi bisa ngebantu mereka gitu. Ih, PR. Makhluk gituan banyak banget. Nggak mau. Saya juga nggak mau. Nanti banyak yang datang. Terus Terus yang di
rumah yang bau pocong itu? Rumah bawa pocong. Hmm. Iya itu mah kejadiannya kemarin. Kemarin banget. Udah sering bawa pocong di kalau misalnya buka pintu entah di depan rumah atau di belakang rumah tuh bawa pocong udah sering. Tapi biasanya Baunya cuma kayak gimana? belum pernah ya. Enggak. Apek. Kayak kain lapuk. Ah, Baju gua apa? salah ya ngomongnya harus di situ ya. Apek. Kayak gitu. Nih, kemas kebo. Astagfirullahaladzim. Itu gambarnya serem amat. Ya kayak gitulah, digambar lagi. Terus apa? Bawa pocong. Iya, biasanya tuh cuman bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang sedikit. Nah kebetulan kemarin itu dari depan, belakang, dapur, ruang tamu semuanya bawa pocong, bawa poci kalau kita bilang. Saya sama suami saya bilangnya pakai poci, jadi Baru biar lagi anak-anak nggak nih. takut. Anak-anak kan kalau dengar wah pocong gitu kan takutnya takut. Poci. Bau apek. Apek baju atau kain lapuk yang basah tapi lapuk berjamur. Apek gimana sih? Pepek apa Saya sih? pernah denger sih ya. Kalau bau pocong tuh kayak bau busuk gitu Iya, nggak? busuk-busuk apek gitu. Enggak. Iya enggak. itu juga. Ya udah, tau nggak diapain? Setel lagu metal, jeng, 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 jeng. Nggak bener nih. Bau pocongnya hilang, alhamdulillah. Luar biasa. Tapi baunya ganti. Bau jengkol. Dari depan ke belakang baunya jengkol. Itu tandanya? Nggak tahu makhluknya. Ada yang masak sebesar jengkol, nggak? apa? Enggak ada yang masak jengkol. Enggak ada yang masak jengkol. Kalau ada yang masak jengkol kan bunyi sereng gitu dong. Tetangga saya kan sunyi senyap. Nggak pada Itu bersuara. benar-benar bau jengkol. Bau jengkol. Terus nggak nyoba untuk ganti musik apa lagi gitu? Mungkin baunya beda lagi. Enggak. Kasih garam aja. Hmm. Tebarin. Dibacain 30 ayat kursi tebarin. Malam-malam setelah gue metal Ibu Ratna. kayak gitu. Wah itu udah berapa itu? Apanya? Ya pengalaman Ibu Ratna melihat. Kalau bisa nggak lihat mas. Kayak orang gila ngobrol sendiri. Temen-temen kan nggak ada yang lihat, saya doang yang lihat. Iya, Ibu Ratna termasuk apa ya orang yang ya dikasih gift untuk bisa seperti ini gitu. Teman kantor tuh sampai nggak mau loh. Kalau misalnya pergi outing sama saya, nggak ada yang mau tidur sekamar sama saya. Nggak ada yang mau. Nggak mau tidur sama lo. Kenapa? Ya nanti ntar lu ngeliat macem-macem, gue yang repot. Nggak pada mau. Berapa kali saya tidurnya sendiri. Kalau di luar kota itu kan ada acara outing, ada acara apalah gitu. Berarti semua teman Ibu Ratna itu udah tahu kalau Udah tahu, nggak mau makanya. itu karena Ibu Ratna cerita. Enggak, saya tiba-tiba ngomong sendiri. Kayak waktu itu di hotel. Di hotel itu kami hotel Bali. Tahu sendiri kan di hotel Bali. Di Bali. Di Bali itu kan udah kamarnya paling pojok saya dikasih. Itu kan hotelnya mewah ya, bagus. Panjang, lorong gitu kan. Saya dikasih kamar paling ujung lagi. Terus saya jalan sama teman saya. Teman sekamar saya itu tiba-tiba sakit, baru datang langsung sakit, langsung dibawa ke UGD. Nah saya jadi jalan sendiri. Nah rombongan tuh seperti biasa, nenteng koper rame-rame, satu-satu masuk kamar. Tinggal saya sama teman saya yang perempuan. Dia kamarnya karena nomornya tidak jauh dari kamar saya. Lagi anak jalan gitu, melenggang gitu bawa koper. Tiba-tiba guruduruduk. Ih, suara ada lari, yang lari banyak. Ya udah minggir lo. Lo kenapa sih? Minggir, ada yang mau lewat. Gue bilang gitu kan. Durut kan. Tuh kan lewat. Ah, elu pasti lagi itu lagi ya. Emang kenapa sih? Emang nggak lihat anak kecil banyak banget? Nggak ada, kata dia gitu. Itu banyak banget, tuh lari-lari. Gue bilang gitu. Ah udah, gue nggak mau nemenin lu sampai ujung. Pada takut. Nggak mau. Ada yang mau. Udah deh. Nggak enak mas kalau bisa lihat kayak gitu.
Iya, makanya tadi saya bilang ya nggak semua orang bisa gitu loh. Kalau bisa ditukar deh. Sama siapa? Gift-nya tuker deh yang lain, jangan yang gitu. Saya. Ya enggak sama Allah. Oh. Ditukar sama yang lain kan jadi cerdas kayak jadi apa? Gift-nya itu. Dari sekian, aduh mungkin banyak banget ya namanya. Bu Ratna emang bisa dibilang punya kelebihan gitu. Dari sekian banyak yang udah pernah dilihat atau udah pernah diwujudin, itu yang paling menyeramkan tuh sosoknya seperti apa, Bu? Sosoknya? Yang itu yang lagi digambar. Yang lagi digambar. Kayak rok mini. Yang pakai rok mini. Bling-bling. Bling-bling. Nah. Itu yang paling seru. Karena dia nggak mau pergi dari saya dan ngotot minta tolong gitu. Dan dia tuh lebih nyata daripada yang lain. Maksudnya? Dia tuh seperti mewujud gitu loh, seperti okay, mewujud. Mungkin saking kuat keinginannya kali ya. Dan dia ngikutin aja kemana saya pergi sampai saya pulang. Masih ngikutin dan masih berdiri di halaman. Sampai saya tutup pintu, saya kunci. Oke, gini, Bu Ratna kalau boleh tahu, dari sekian banyak nih ya kayak contohnya tadi yang perempuan itu cara menanggulanginya gimana supaya dia tuh udah lu gak usah ganggu gue lagi. Biasanya mereka kan ada banyaknya yang minta tolong sama Bu Ratna. Inilah kayak teman Bu Ratna yang pocong nangis. Nah itu menanggulanginya supaya lu jangan datang lagi gitu dan menghantui gua lagi, itu dengan cara apa? Kalau pada saat kejadiannya tergantung makhluknya yang dihadapin. Satu, yang kedua caranya yaitu dibikin apa sih? Kalau kata orang, lu portalnya kebuka, lu portal apa? Negatifnya, makanya banyak makhluk gitu kan. Lu bisa ngeliat makhluk yang aneh-aneh, katanya gitu. Ya udah, caranya gimana? Banyakin ibadahnya, kuatin imannya gitu. Ya udah, sering-sering aja jadinya. Lebih mendekatkan diri kepada yang punya hidup gitu. Karena kan kalau misalnya ngeliat makhluk itu terus dia ngejelin kita, siapa yang nolongin kalau kita pas lagi sendiri? Pegangannya kan cuman Allah, cuma Allah aja. Dikuatin itu imannya, kuatin ibadahnya, udah. Ya berarti bukan tidak menutup kemungkinan selama Bu Ratna mengalami hal-hal seperti itu, berarti Bu Ratna ibadahnya nggak bagus. Nggak kayak gitu kan? Ya kemungkinan juga kayak gitu. Mungkin juga Allah maunya kamu ibadahnya masih kurang, bisa jadi kan, bisa jadi kamu saya berikan itu supaya kamu membantu mereka, bisa jadi itu maksud bisa saya jadi kamu kayak situ tuh, Bu. Bisa jadi kamu saya berikan itu supaya kamu mengenal bahwa ada makhluk lain selain manusia. Percaya atau tidak percaya ada makhluk yang di luar kita tuh, yang mereka punya kehidupan yang berbeda, punya status sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda, gitu. Nah kalau misalnya kita balik ke belakang nih, nah ini emang dari kecil kan tadi Bu Ratna udah bisa seperti ini gitu ya. Nah itu pengalamannya itu lebih menakutkan, menyeramkan yang pada saat ini, pada saat gadis sama menikah, apa yang masih kecil? Lebih yang ini ke sini setelah menikah. Lebih bervariasi, lebih banyak. Waduh, dan mereka lebih mengganggu. Lucu nih, lebih bervariasi. Ada polkadot, renda-renda gitu enggak? Lebih mengganggu. Gitu. Mengganggu dalam arti? Mengganggu. Rumah tangga? Iya. Lebih mengganggu rumah tangga juga. Itu kan bisa apa ya? Bikin panas kan? Makhluk, kedatangan makhluk itu bikin panas, energi negatifnya tuh
kalau dia punya kekuatan yang kuat itu rumah tuh nggak enak rasanya gitu. Kalau masih kecil nggak terlalu ini ya pengaruh ya. Tapi kalau udah besar itu gangguannya makin apa ya, makhluknya makin bervariasi, kekuatannya makin besar, energinya kan setahu saya manusia itu tidak akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar batas kemampuannya. Berarti kalau kita sudah, kalau pakai hitungan sekolahnya manusia, sekolah SD, SMP, kalau kita pendidikan kita SD, ujiannya juga ya, SD. Kita SMP, ujiannya SMP. Nggak mungkin dong kita SMP ujiannya SMA, nggak mungkin. Jadi itu buat ujian gitu. Oke. Dan Bu Ratna nggak pengen ada kepikiran untuk nyari solusi gitu? Apa ya udahlah, biarin aja lah, karena udah biasa. Solusi apa ya? Karena beberapa kali pernah mau minta tolong, tapi kenapa nggak bisa? Orang yang udah pernah mencoba. Udah pernah mencoba. Beberapa kiai yang saya datengin, yang satu kayak seolah-olah menghindar, bukan menghindar, tiba-tiba sudah ketemu beliau tapi nggak bisa, yang tiba-tiba beliau ada acara lah, yang tiba-tiba beliau ada halangan lah, itu nggak bisa. Terus ketemu lagi terus beliau bilang ya udah jihadnya ibu. Tuh kan. Mau gimana? Udah jadi jihadnya ibu. Maksud saya tolong dong saya ditutup, diapain kek, jangan lihat kayak gitu lagi. Kan kayak orang gila ngeliat kayak gitu tapi orang lain nggak lihat. Komunikasi bisa, orang lain nggak bisa komunikasi. Iya. Mungkin bisa minta tolong sama Mas Kebo. Mas Kebo. Ya Mas serem banget sih Mas. Ya saya nggak mau dikasih loh. Enggak, emang buat ibu itu? Enggak mau. Kenapa? Jangan taruh sini aja. Enggak. Buat koleksi nggak mau. Kenapa? Nanti dia muncul gimana dong? Kan udah biasa ibu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Minum lagi bu? Enggak, yang saya ini sama ibu tuh ya, ibu ceritanya tuh dengan yang tanpa takut, kayak udah biasa gitu, kayak ketemu sama orang. Sedangkan saya kan beda, jadi kadang waduh diajak ngobrol lagi. Kalau udah biasa gimana ya? Namanya udah biasa gimana? Gitu, ala bisa karena biasa. Iya. Pengennya sih nggak mau. Tapi emang udah pemberian. Diterima aja. Ya. Nah sejauh ini paling terakhirnya tuh kapan bu? Paling deket lah. Peristiwanya. Iya. Yang paling deket yang itu, yang bikin basi. Yang kemarin itu. Sisik itu. Iya itu. Seperti ular, sisik itu. Itu yang terakhir. Jangan lagi. Ya. Nggak tahu. Itu paling terakhir lihatnya. Saya pernah dengar dari teman, mereka tuh juga punya tingkatan loh. Tingkatan apa? Sama seperti manusia, mereka tuh belajar, juga punya pelajaran. Jadi nggak seperti grade-nya ada. Jadi ada tingkatan, semakin levelnya tinggi ilmunya dia, semakin bisa melihat. Semakin kemampuannya semakin besar, tenaganya juga semakin besar, gitu. Jadi terus mereka juga berstrata ternyata. Ada tingkat rakyat, ada tingkat pasukan, pengawal, panglima, raja juga ada. Dan mereka berkelompok-kelompok. Yang di air tampilannya beda dengan yang di darat. Gitu.
beda. Pasukannya tuh apa namanya, badannya tuh apa namanya, rupanya, wujudnya tuh beda. Gitu, beda sama yang di darat. Begitu. Yang sebelumnya ini sih kemarin, sebelum yang si basi itu, saya nggak tahu makhluk apa itu, sebelumnya ada lagi. Jadi saya sama anak saya, sama adik saya pergi untuk wisata liburan sekolah. Daerah? Hah? Daerah? Daerah Bogor. Oh. Daerah Bogor. Kami pergi ke kolam renang. Anak saya berenang dua-duanya, adik saya dengan ponakan saya berenang. Saya sama adik ipar saya nunggu, cewek-cewek nunggu nih, ibu-ibu nunggu di atas kolam. Terus kemudian itu udah sore jam 3. Datang sore jam 3, pengen sholat dong. Ya udah ke bawah. Saya tanya sama pengunjung situ, musola di mana? Di bawah. Di bawah, saya pikir cuma di bawah situ. Ternyata kolam renang itu seperti apa ya? Tangga, jadi berbukit-bukit gitu. Jadi apa? Anak tangga. Jadi kalau mau ke musola tuh harus turun. Nah, setiap turunan itu ada kolam renang lagi dengan versi yang berbeda. Ada yang apa sih, seperti aliran air, ada yang tiba-tiba muncul air dari bawah, cerut, namanya juga wisata air kan, banyak gitu. Jadi dia berundak-undak gitu loh, makin ke bawah. Ternyata musolanya di ujung di sana, udah di bawah paling pojok. Ini kayaknya nggak bener nih, wisata sebagus ini, tempatnya bagus, keren. Iya, musolanya di ujung pojok, gelap lagi, nggak ada orang kan, mungkin juga orang malas sekali ke situ. Mohon maaf, tempatnya juga nggak bersih, mukenanya kotor, terus kemudian ya pokoknya nggak keurus lah ya. Lampunya redup. Turunlah ke bawah, terus kenapa nggak enak ya suasana di sini, ya sepi dingin. Terus saya mau masuk itu, begitu masuk pintunya itu kan saya melewati tangga ya, turun ke bawah. Terus saya lihat di sisi kanan itu kok ada kayak genangan air. Setelah saya lihat lebih jelas lagi, saya amati, kok kayak danau ya? Kenapa ada danau di situ? Oh, memang dulunya tempat danau kali, saya pikir gitu. Ya udah, saya sholat di situ seperti biasa. Kalau habis sholat kan emang rutinitasnya kan zikir, Astagfirullahaladzim, Subhanallah, Allahu Akbar, zikir kayak gitu. Baru dapat 100, tiba-tiba mata saya kan, kalau saya berzikir senangnya merem, enak gitu, bisa menikmati zikirnya. Terus saya merasakan kok ini di sini dingin ya. Setiap zikir itu saya merasa ser gitu. Padahal di tempat mungkin karena sepi ya, karena sepi, dingin gitu ya, nggak ada orang, cuma saya sendiri. Itu kayak setiap bacaan saya tuh ser. Tahu nggak apaan? Tiba-tiba di dalam mata saya yang tertutup itu saya melihat segerombolan orang bawa apa? Tombak dengan baju yang menurut saya aneh, muncul dari danau, naik gitu serombongan, tiba-tiba jalan. Berdiri dong sebelah saya segerombolan itu. Ampun. Pergi kamu dari sini, katanya yang paling depan. Diusir. Saya buka mata, saya lihat nggak ada yang ngomong. Saya merem lagi. Ih, banyak ternyata di sebelah sini ya. Pergi. Ngapain pergi? Kan aku malah lagi enak di sini. Pergi. Diusir gitu. Melek lagi, nggak ada lagi. Ya sudahlah, memang disuruh pergi. Kok bajunya seragam semua ya, pakai tombak gitu. Kayak gimana sih, muka binatang air gitu, gimana sih? Aduh, nggak tahu. Jerebet gitu. Bajunya juga bajunya aneh, saya nggak pernah lihat. Gimana sih? Lendir gitu nggak? Iya, kayak berlumut ya. Lumut apa sih? Berserabut, berlumut. Mereka bawa tongkat. Terus pimpinannya itu mereka satu. Nimbul dari danau itu. Dari danau itu, gitu. Pada saat mata saya pejamkan itu, saya melihat itu diperlihatkan. Ada 10-20. Paling sekitar 10 orang, gitu.
Terus tiba-tiba berdiri di sebelah saya, terus mengusir saya. Saya cuekin aja. Makin lama suaranya makin keras. Saya tengok, buka mata nggak ada, merem lagi dong, sikit lagi, makin kenceng. Oh ya udahlah, pergi aja dari sini. Ya udah itu, naik ke atas, meninggalkan tempat itu, naik ke atas. Terus saya bilang sama adik saya, yuk pulang. Kenapa? Udah mau maghrib. Kenapa? Mau maghrib. Nggak tahu apa di sebelah saya ada itu, dalam hatiku nggak tahu apa sebelah itu udah banyak orang, gue bilang gitu kan. Cepetan. Kenapa sih mbak? Cepetan. Bajunya pakai. Ayo cepetan, pada mandi. Ya udah pada ngikutin. Kenapa sih lo? Pokoknya semuanya mandi, cepet kita pergi dari sini. Kenapa? Udah, pergi kamu dari sini. Jadi gitu bentak terus. Ya nanti dong, sabar. Saya bilang gitu. Sabar. Jadi kemanapun saya pergi, jadi mereka tuh kayak ngikutin dari belakang gitu, memastikan saya pergi dari situ. Sampai keluar dari wahana itu, keluar pintu gerbangnya itu, masuk ke parkiran, mereka berhenti di situ. Saya tengok mereka nggak ngikutin, tetap di situ, kayak muka marah gitu loh, muka marah. Salah saya. Berarti energi negatif tuh ya? Iya, salah saya apa emangnya? Terus adik saya tanya, mbak lu kenapa sih tadi? Ya lu ngeliat apa itu makhluk segitu banyak? Enggak ada apa-apa. Itu mereka pada bawa tongkat, gue bilang gitu. Makhluk air. Lu emang ngapain? Zikiran. Lu sih zikiran tempat wisata, kurang kerjaan. Habis gue ngerjain apaan? Gue bilang gitu kan. Mungkin kalian lama mandinya, mungkin berenang lama. Ya udah gue zikiran aja. Lu pokoknya lain-lain kali jangan kayak gitu lagi. Bodoh. Itu tuh pengalaman yang belakangan. Aduh, luar biasa, Bu Ratna. Nah, coba kita lihat, cek Mas Kebo. Itu buat Mas aja nanti, jangan kasih ke saya. Enggak, itu buat Bu Ratna. Ya enggak. Mas Kebo bisa udah. Nah, nih keahlian Mas Kebo, Bu Ratna. Kok bisa gambarnya tepat begitu ya? Wis. Rekan kerja saya. Mahal bayarannya. Coba dijabarin, Mas Kebo. Nah, kalau ini kuntilanak yang coba dilepasnya, Mas Kebo, maaf. Ih, dideketin lagi. Enggak, mau dikasih lihat ke pemirsa Jurik Malam. Jurik Malam, hasil karya Mas Kebo yang diceritakan oleh Ibu Ratna, makhluk-makhluk itu seperti ini. Apakah benar? Iya. Iya. Dan ini tanpa rekayasa. Mas Kebo mungkin bisa menjabarkan ini, yang ini kuntilanak, penunggu pohon nangka. Untung pohon nangkanya udah ditebang. Oh, udah ditebang kemarin. Nah, ini pocong temennya. Oh, kenapa? Kasih tau nggak ya? Jadi gini, Bu Ratna. Jadi kata Mas Kebo ini mereka ini satu komunitas di area itu gitu. Jadi nah ini nih rajanya nih. Nah ini baru anak buahnya. Oh. Apa? Yang cerita tadi yang mengawinkan Bu Ratna sama yang tadi itu. Nah, ini dia sosok ini. Jadi dia perempuan sebenarnya. Sudah menjalin.
Nah, siluman bisa laki-laki, bisa perempuan. Oh, Apa? apaan? Aslinya ular naga. Ular naga. Namanya naga kumbang. Udah ngobrol. Masih ada nggak dia? Hah? Oh, Apa? udah balik. Alhamdulillah. Akhir balik apa? Akhir balik? Hah? Kok ketawa? Udah balik. Nah. Udah Udah balik. nggak ganggu lagi. Insya Allah udah nggak ganggu lagi. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau pocong temen ini temennya apa emang dia menyerupai? Hmm. Hmm. Jadi ini pocong ini Bu Ratna dia emang apa ya, bisa dibilang tugasnya itu untuk menarik energi Bu Ratna supaya energinya ke sini nih. Oh gitu. Kalau yang ini, yang ujung, Yang mana? kan pohon nangkanya Oh udah iya, ini ada ditebang. lagi. Ini ada lagi dia. Buto ijo. Ada suara tokek sih kalau malam. Aslinya buto ijo. Makanya jenis suara-suara apapun tuh ya Pasti dari dia. buto ijo. Tapi nggak masuk rumah aku kan, nggak berani kan? Tapi Bu Ratna termasuk berani juga ya, Mas Boy ya? Kalau gue mah udah. Oh, siapa? Kan bener kan? Terima Aku apa? bilang. Apaan? Keturunan orang baik. Amin. Mas Kebo bisa melawak juga ternyata. Ayo kata, aku baru ini bisa dengar Mas Kebo melawak. Oke, jadi ya kita ambil positifnya aja. Ini sebagian dari ujian gitu, Bu Ratna. Nah ini ya balik lagi ya yang tadi saya bilang ke Bu Ratna ya, gimana Bu Ratna sendiri yang menyikapinya, mau dibawa kemana gitu loh. Mau dibawa Bawa kemana hubungan kita? Ayo vokalis ya. Mau ngerokok? Hah? Ini disimpan aja buat kenang-kenangannya Mas Dimas. Jangan kasih aku. Berarti benar ya beratnya kayak begini ya? Iya udah tutup aja. Nanti dia ikut-ikut lagi tutup. Astagfirullahaladzim, ini aduh, ini yang lidahnya. Tutup aja. Berarti taruh sini ya. Ya. Terima kasih Mas Kebo ya Terima atas kasih. kerjasamanya. Oke, Bu Ratna. Ya. Aduh, saya salut banget sama Bu Ratna dengan keberaniannya, dengan menyikapinya, dengan nggak terlalu ya berpikir negatif gitu, dengan patokan ya semua ini ada yang maha kuasa, ada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mesti takut? Iya. Nah itu yang sangat kita pakamkan gitu sebagai umat Iya. Muslim. Iya benar. Jadi ya saya bilang tadi ya, saya salut sama Bu Ratna, takut malah diajak ngobrol dan sebagainya gitu. Ini baru pertama kali ya Mas Boy pertama kali kedatangan narasumber yang sangat santai dan menyikapinya juga nggak ketakutan apa gimana gitu. Ya sekali lagi kita dari tim Jurik Malam makasih udah mau datang ke sini, mau bercerita serem dengan para pendengar Jurik Malam, para penonton Jurik Malam. Oke, saya Dias Ardiawan dan Mas Kebo dan Ratna. Bu Ratna yang luar biasa beraninya. Mohon pamit. Bagi teman-teman yang pingin membagi cerita horor, cerita serem seperti Bu Ratna, bisa komen atau enggak langsung DM ke tim kita. Nanti tim kita akan respon
cepat dan kita akan duduk bareng di sini bercerita seperti Bu Ratna dan akan dilukis dengan Mas Kebo. Ya, kita izin dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurik malam, melihatnya sesaat teringat selamanya. Terima kasih ya Bu Ratna.